Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang kali ini, atas izin dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di pengajian pembahasan tentang tauhid. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat sama dan basornya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, setelah kita rehat beberapa pekan, insyaallah mulai lagi, mudah-mudahan dengan nuansa yang baru, dengan semangat yang baru, kita akan membahas tentang sifat sama dan basornya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu pihaki ta'ala as-sam'u wal basoru wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidzati ta'ala yankashifu biha al-mawjud. Wajib yang sudah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati oleh sifat sama dan basor. Jadi hak Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sama dan basor. Sifat sama dan basor adalah dua sifat yang qadimah, yang dulu tidak ada awalnya. Sifat sama dan basor, sifat yang dahulu tidak ada awalnya. Qaimatani, kemudian sifat sama dan basor adalah dua sifat yang senantiasa ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa Allah tidak tersifati oleh sifat sama dan basor. Tidak bisa Allah tidak tersifati oleh sifat sama dan basor. Kenapa? Karena qaimatani, sifat sama dan basor tidak bisa terlepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Kalau manusia mah kadang melihat, kadang tidak. Contoh saja, pendengaran dan penglihatan manusia ada istirahatnya. Ketika manusia tertidur, pendengaran tidak berfungsi. Penglihatan apalagi? Pendengaran tidak berfungsi, penglihatan apalagi? Itu istirahatnya pendengaran, penglihatan manusia. Tetapi Allah tidak seperti itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak akan terkena oleh sifat ngantuk, dan Allah tidak akan terkena oleh sifat tidur. Oleh karena itu maka sama dan basornya Allah, pendengaran dan penglihatannya Allah qaimatani, dua-duanya ada di zat Allah SWT, tidak pernah istirahat satu detik pun, tidak bisa terlepas dari Allah satu detik pun. Kadang kita bisa, mata kita melotot, kuping kita biasa, kita lagi biasa, tetapi justru pandangan kita ngawur, tidak fokus. Pendengaran kita pun tidak fokus, sehingga suara yang datang, yang orang lain ngajak ngobrol sama kita tidak terdengar. Kemudian orang yang di hadapan kita pun kita tidak bisa melihatnya. Barang yang ada di depan kita pun kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena tidak fokusnya kita. Padahal mata melotot. Pendengaran biasa, lagi biasa, tidak dalam kondisi tidur. Pandangan dan pendengaran manusia bisa seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Qaimatani, senantiasa ada di zat Allah ta'ala. Senantiasa dengan sifat sama dan basornya Allah. Allah melihat dan mendengar kita. Allah melihat dan mendengarkan kita. Senantiasa Allah melihat seluruh kegiatan makhluk.
Senantiasa Allah melihat apa isi hati kita. Senantiasa Allah mendengar apa isi hati kita. Jadi isi hati kita oleh Allah mah bukan cuma bisa didengar, tapi bisa dilihat. Manusia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Contoh apa yang bisa didengar tidak bisa dilihat? Suara kentut bisa didengar. Suara kentut bisa dengar. Tetapi kita tahu tidak bagaimana bentuk suara kentut kita. Tidak bisa terlihat. Tapi oleh Allah, Allah tahu. Allah mendengar suara kentut manusia. Dan Allah pun melihat bagaimana bentuknya. Oleh karena itu maka Allah mendengar suara hati manusia. Dan Allah melihat bisikan manusia tersebut. Masya Allah, itu adalah sama dan basarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena sama dan basar. Melihatnya Allah tidak membutuhkan alat. Mendengarnya Allah tidak membutuhkan alat. Beda dengan manusia. Manusia melihat butuh alat. Apa? Mata. Apa cuma hanya bola mata? Tidak. Dia punya perlu kelopak mata. Apa hanya kelopak mata? Tidak. Dia perlu halis. Dia perlu bulu mata. Bayangkan halisnya tidak ada, bulu matanya tidak ada, kelopak mata ada, bola mata ada. Apa yang terjadi? Seram, silau luar biasa. Allah ya Rahman, manusia melihat membutuhkan alat. Oleh karena manusia melihat membutuhkan alat, maka pandangannya pun terbatas. Manusia mendengar perlu alat. Apa? Kuping. Lubang kuping, daun telinga, gendang yang ada di kupingnya. Ada lubangnya, ada gendang suaranya, ada daun telinganya. Bayangkan lubang kupingnya ada, gendang telinga suaranya ada, daun kupingnya tidak ada, lubang kupingnya ada, gendang suaranya ada. Suara akan ngawur, tidak akan bisa ditangkap. Daun telinganya ada, gendang suaranya ada, tapi tidak ada lubang kuping, tidak bisa mendengar. Daun telinga ada, lubang ada, tapi gendang suaranya pecah, tidak akan bisa mendengar. Oleh karena itu manusia bisa mendengar membutuhkan alat, maka pendengaran manusia terbatas. Kenapa? Karena dengan alat itulah. Pandangan manusia terbatas karena memandangnya perlu alat. Pendengaran manusia terbatas karena pendengarannya membutuhkan alat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak terbatas. Kenapa pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas? Karena mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak membutuhkan alat. Allah mendengar dengan sifat samanya. Allah melihat dengan sifat basarnya. Oleh karena itu maka sifat sama dan basar itu adalah termasuk sifat al-inkisyaf. Ta'alluqnya sifat sama dan basar adalah termasuk ta'alluq inkisyaf. Apa inkisyaf? Terbuka. Manusia bisa menerima ilmu dengan 3 alat. 1 mata, 2 telinga, 3 perasa. Mata, telinga, perasa bisa menerima ilmu. Orang buta tidak bisa melihat, otomatis tidak bisa membaca. Tetapi dia bisa menerima ilmu dengan pendengarannya. Dia bisa membaca dengan perasanya, indera perasanya. Manusia tuli masih bisa menerima ilmu asal matanya berjalan. Dengan apa? Dengan membaca. Tuli sama sekali tidak bisa mendengar, tapi matanya masih bisa membaca. Rasanya masih ada. Tapi manusia tidak punya mata. Manusia tidak punya telinga.
tidak ada jalur pintu ilmu masuk untuknya. Maka kalau manusia hidup, naudzubillah summa naudzubillah, tidak punya mata, tidak punya telinga, itu termasuk ghair mukallaf. Seperti orang gila. Kenapa? Media ilmu Allah mau masuk lewat media apa? Lewat media mata. Nggak bisa, karena memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta. Mau masuk lewat media telinga, nggak bisa, karena oleh Allah diciptakan dalam keadaan tidak bisa mendengar. Maka orang tersebut ghair mukallaf. Apa ghair mukallaf? Ya, seperti orang gila semenjak lahir. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu maka mata kita, pendengaran kita, dua alat untuk menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sama dan basor termasuk ta'aluk sifat sama dan basor termasuk ta'aluknya inkisyaf. Apa inkisyaf? Jadi terbuka segala sesuatunya. Dengan penglihatan jadi terbuka, kita bisa melihat kaunat-kaunat atau mukawan-mukawan yang telah Allah adakan di muka bumi ini. Dengan pendengaran kita bisa mendengar berbagai macam suara, indahnya suara. Terbuka. Maka oleh karena itu, dengan sifat sama dan basornya Allah, inkisyaf, terbuka. Allah Maha tahu apa yang terjadi dan bakal terjadi dan sudah terjadi. Jadi Allah tuh tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Kita mah tidak tahu. Seminggu yang akan datang apa yang telah terjadi pada kita, kita tidak tahu. Seminggu yang akan datang apa yang kita tidak tahu. Yang telah lalu kita lupa lagi, yang akan datang apalagi, yang sekarang kadang-kadang kita lupa. Allah tahu apa yang terjadi sekarang, apa yang akan datang, apa yang sudah lalu. Oleh karena itu maka sifat basornya Allah, maha taunya Allah tidak terbatas. Ini ta'aluk inkisyaf. Sifat samanya Allah pun tidak terbatas. Allah maha mendengar segala sesuatunya. Allah maha melihat segala sesuatunya. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa kita, tidak akan bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil kesalahan apapun yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang baru dibisikkan di dalam hati kita. Jadi kalau menurut ulama fikih, ya, menurut ulama fikih, kalau dosa baru sebatas bisikan hati itu, kalau dosa baru sebatas azaman hanya dalam hati, itu tidak dicatat sebagai dosa oleh Allah SWT. Perbuatan dosa baru sebatas azaman dalam hati saja, itu tidak jadi dosa fikih. Tetapi kalau menurut ulama tasawuf bahkan dia bersih, azaman perbuatan dosa yang sudah diazamkan di dalam hati itu dapat mengotorinya. Oleh karena itu maka bisikan hati kita Allah maha mendengar dan Allah maha tahu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, al-inkisaf al-hasil bis sam'i ghairul inkisaf al-hasil bil basar. Kepahaman, keterbukaan yang dihasilkan oleh pendengaran itu beda dengan kepahaman, keterbukaan yang dihasilkan oleh mata. Kita bisa memahami dengan pendengaran, beda dengan kita bisa memahami dengan membaca. Beda. Oleh karena itu maka keterbukaan kepahaman yang dihasilkan melalui telinga dan keterbukaan kepahaman yang dihasilkan melalui mata itu berbeda, maka jelas keterbukaan kepahaman yang dihasilkan dari renungan hati pun beda. Jadi kepahaman itu kan ada tiga.
Ada kepahaman karena kita dengan bisa mendengar, ada. Ada kepahaman dengan membaca, ada. Ada kepahaman dengan renungan hati, ada. Contoh, anak saya belum bisa membaca, tetapi dia sudah hafal juz amma. Kok bisa belum bisa membaca sudah hafal juz amma? Karena diperdengarkan suara Al-Quran. Kita dengar suara bacakan amma yatas atau sabbihisma rabbikal a'la, diulang-ulang dia sampai bisa hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terus diulang sampai dia hafal sampai seterusnya. Jadi dia bisa memahami, bisa mengerti dengan sebab pendengaran. Orang ada bisa memahami dengan sebab membaca, baca sampai dia bisa hafal. Jadi ada paham dengan cara pendengaran, ada paham dengan cara membaca, ada paham dengan cara renungan, kita merenung. Paham. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dia adalah seseorang yang dididik oleh orang tuanya untuk siang dan malam tinggal di tempat unta. Jadi hidupnya dari semenjak kecil, dari semasa kecil, Sayyidina Umar bin Khattab itu oleh orang tuanya disuruh untuk kerja keras. Siangnya ngambil rumput, malamnya dia harus nunggu di peternakan unta milik orang tuanya. Tunggu. Karena dididik oleh orang tuanya keras, maka tumbuh watak yang tegas dan keras. Kemudian Sayyidina Umar orangnya cerdas pemahaman, pemikiran, tajamnya pemikiran Sayyidina Umar itu dihasilkan dari renungan malam. Ontanya dia duduk di pinggir onta, Sayyidina Umar merenung di tengah malam, merenung. Karena sering merenung, Allah berikan kepahaman dari asbab berenungan tersebut. Salah satu contoh, kadang-kadang kita bisa paham. Anak kita ingin nikah dengan si A. Kemudian kita tidak setuju. Saya pengen dengan si B, kata orang tuanya. Tapi anak tuh kok harus dengan si A. Kita dengan si B. Akhirnya karena anak kekeh kita merenung. Coba minta tahu dari mana asal usul si A tersebut. Gimana kehidupannya, kasih tahu. Sudah dikasih tahu asal usulnya, baru kita renung sampai paham. Oh, mungkin anak merasa cocok dengan si A, banyak sisi baik dan sebagainya. Jadi kita bisa paham dengan sebab renungan. Maka kepahaman yang dihasilkan dari telinga beda dengan hasil kepahaman dari mata. Kepahaman yang dihasilkan dari mata itu beda dengan kepahaman yang dihasilkan oleh renungan. Jadi al-inkisaf bil ilmi. Wa anna likullin minal inkisafat ats-tsalatsa haqiqatun yupawwidu ilmuha ilallah. Kepahaman, keterbukaan yang dihasilkan oleh mata, yang dihasilkan oleh telinga, dan yang dihasilkan oleh hati, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia saya hormati, maka sama dan basor tadi ta'aluknya ta'aluk inkisafat. Dengan sama dan basor jadi terbuka segala sesuatunya. Maka sifat sama dan basor ada dalam ta'aluknya ada 3 derajat. Satu, ada yang disebut ta'aluk tanjiji qadim. Apa sifat sama dan basor ta'aluknya yang tanjiji qadim? Wahuwa at-ta'aluk bidzatillahi ta'ala wasifatihi. Yang dimaksud ta'aluk tanjiji qadim dalam sifat sama dan basor adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
wa huwa at-ta'alluq bidzat wa sifati, bahwa Allah Ta'ala faham dengan zatnya, mengerti terhadap zatnya, dan paham mengerti terhadap sifatnya. Contoh Pak, Bu, paham terhadap zat dan sifatnya. Ada orang mohon maaf, kata dokter, jangan terlalu banyak makan pedas dan asam. Nanti kalau terlalu banyak makan pedas dan asam, nanti mahnya, asam lambungnya kumbat. Dan luar biasa kumbatnya. Kalau orang paham terhadap zat dan sifat dirinya sendiri, dia akan menghindari hal tersebut. Tetapi sayang, banyak orang tidak paham terhadap diri dan sifatnya, sehingga larangan tersebut kata dokter jangan makan asam dan pedas. Dia merasa udah sehat lah makan, habis makan asam dan pedas mahnya kumbat. Berarti orang tersebut tidak paham terhadap diri dan sifatnya. Allah SWT tahu, dan Allah tahu, dan Allah tahu sifatnya. Zat Allah yang maha mulia, sifat Allah yang maha mulia. Kemudian yang kedua adalah sifat suluhi qadim. Ta'aluk sifat sama dan basar, yang kedua ta'aluk suluhi qadim. Apa ta'aluk suluhi qadim? Wahwa at-ta'aluk bina qabla wujudina. Tadi ta'aluk tanjiji qadim. Apa yang qadim? Sifat sama dan basar ada di dalam zat Allah. Allah tahu terhadap zatnya, Allah tahu terhadap sifatnya. Allah mendengar zatnya, Allah mendengar sifatnya. Yang kedua sifat sama dan basar ta'aluknya tanjiji suluhi qadim. Apa? Ta'aluk bina qabla wujudina. Maksud ta'aluk bina qabla wujudina, Allah mengetahui kepada kita sebelum Allah menciptakan kita. Jadi di zaman ajali kita belum ada. Bukan cuma kita belum ada, orang tua kita belum ada. Bahkan langit bumi pun belum Allah ciptakan. Jin, surga, setan, manusia pun belum ada. Malaikat belum ada. Yang ada hanya zat Allah SWT. Dengan rencana-rencana Allah SWT, Allah tahu terhadap kita. Jadi saya akan dilahirkan oleh Allah tahun 82. Saya akan dihidupkan sekian puluh tahun. Jodoh saya, rezeki saya hidup di mana, Allah sudah tahu persis. Padahal saya oleh Allah belum diciptakan. Bukan cuma saya, orang tua saya pun belum diciptakan. Bukan cuma orang tua saya, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa pun belum Allah ciptakan. Jin belum Allah ciptakan, setan belum Allah ciptakan, langit bumi pun belum Allah ciptakan. Tapi Allah sudah tahu terhadap kita. Apa yang akan terjadi pada kita. Masya Allah. Itu ta'aluk bina qabla wujudina. Jadi begitu hebat rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ta'aluk sifat sama dan basar yang ketiga adalah ta'aluk tanjiji hadis. Apa ta'aluk tanjiji hadis? Wa huwa at-ta'aluk bina ba'da wujudina. Pandangan Allah, pendengaran Allah kepada kita setelah kita oleh Allah diadakan. Sekarang Allah memandang kita. Sekarang Allah mendengarkan bisikan hati kita. Itu disebut ta'aluk tanjiji hadis. Maka oleh karena itu, ketika kita berdoa, jangan terlalu keras. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada sahabat yang berdoa keras, ditepak oleh Rasulullah. Kamu jangan doa keras-keras, karena kamu berdoa bukan kepada Tuhan yang tidak mendengar dan Tuhan yang tidak melihat, tapi kamu berdoa kepada Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang jangan keras-keras. Yang penting kita berdoa kedengaran oleh diri kita. Allah ya Rahman ya Rahim. Gitu. Bahkan dibisikkan hati pun boleh kita berdoa, tapi tidak utama tetap dilapazkan, tetapi hanya untuk kita sendiri yang bisa mendengar Allah. Kalau kita bukan jadi imam. Tetapi kalau kita imam, maka doanya agak keras. Sekeras apa doa kita? Sekeras bagaimana doa kita
terdengar oleh makmum. Supaya apa? Supaya makmum bisa mengamini kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, kata makmum amin. Amin. Nah gitu, seperti itu. Oleh karena itu maka hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia saya hormati, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tadi derajat ta'aluknya 3. Ta'aluk tanjiji qadim, Allah tahu terhadap zatnya dan Allah tahu terhadap sifatnya. Ta'aluk sulhi qadim, Allah tahu kepada kita sebelum Allah menciptakan makhluk. Dan yang ketiga, ta'aluk tanjiji hadis, Allah tahu setelah Allah menciptakan kita. Sekarang kita hidup di dunia ini ada dalam pandangan Allah, ada dalam pendengaran Allah. Setiap ucapan kita, bisikan hati kita senantiasa dipandang dan didengarkan oleh Allah SWT. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, ingat bahwa doa kita sedang dilihat oleh Allah, doa kita sedang didengarkan oleh Allah. Yakin doa kita akan diangkat oleh Allah, dikabul, dijabah oleh Allah. Kapan dijabahnya? Allah rahasiakan. Bisa saja kita doa esok hari diijabah, bisa saja kita doa hari jam 4, jam 5 Allah ijabah, bisa saja kita doa tahunnya akan datang, bisa saja kapan. Allah yang Maha tahu kapan untuk mengijabah doa kita. Yang penting doa kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan sifat sama dan basor menjadi bekal untuk kita semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin banyak kita bermunajat kepada Allah, dan semakin banyak munajat mudah-mudahan Allah berikan qabuliyah kepada kita sehingga seluruh hajat kita Allah terima, qabul ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.